Untuk pertanyaan pertama, tentukan direct Maclaurin dari fungsi fx sama dengan sin x. Untuk mempermudah menjawab nomor 1, kita coba tuliskan dulu bentuk umum dari direct Maclaurin seperti yang ada di kotak berwarna biru. Jadi ada beberapa yang perlu kita tentukan. Yang pertama adalah F0, kemudian F aksen 0, kemudian F2 aksen 0, F3 aksen 0, dan seterusnya. Artinya kita harus mencari turunan dari fungsi fx, kemudian kita substitusikan x-nya sama dengan 0. Yang pertama, kita akan coba mencari terlebih dahulu nilai dari f0-nya. Kita tuliskan dulu fx itu sama dengan sin x seperti yang diketahui di soal, sehingga untuk mencari f0 kita tinggal mengganti x-nya dengan 0. Yang kita tahu bahwa nilai sin 0 itu adalah 0. Kemudian kita sudah mengetahui nilai dari f0-nya. Yang selanjutnya, yang perlu kita cari adalah f aksen 0. Kita tuliskan di bawahnya f aksen x terlebih dahulu. Kenapa kita perlu mencari f aksen x? Karena sebelum kita mensubstitusikan x-nya sama dengan 0, kita perlu mencari f aksen x-nya terlebih dahulu, atau turunan pertama dari fungsi sin. Turunan pertama dari fungsi sin x adalah cos x. Kemudian kita baru tentukan f aksen 0-nya, atau fungsi cos x ini kita ganti nilai x-nya dengan 0. Cos 0, di mana nilai cos 0 itu adalah 1. Selanjutnya, kita perlu mencari turunan kedua di titik x sama dengan 0 atau f2 aksen 0. Yang pertama, kita perlu mencari f2 aksen x terlebih dahulu. Caranya mirip seperti langkah sebelumnya. Sehingga yang perlu kita lihat adalah fungsi terakhirnya adalah cos x. Kita turunkan lagi terhadap x. Jadi hasilnya adalah min sin x. Nah, baru kita cari f2 aksen di titik 0. Atau min sin dalam kurung 0. Yang kita tahu sin 0 itu kan 0, sehingga min sin 0 itu sama saja hasilnya adalah 0. Kemudian, kita cari turunan ketiga di titik 0-nya. Kita cari dulu, caranya sama, turunan ketiga, atau F3 aksen X, turunan dari fungsi min sin X, atau turunan sebelumnya ya. Kalau turunan sin X saja kan cos X, karena ada min-nya, sehingga di sini turunannya adalah min cos X. Sehingga turunan ketiga di titik 0 ini adalah min cos X-nya digantikan dengan 0. Kalau cos 0 sama dengan 1, maka min cos 0 ini adalah min 1. Lalu kita lanjutkan dengan mencari turunan keempat di titik 0, F4x. Berarti kita turunkan dulu min cos X-nya. Cos X sendiri kalau diturunkan adalah sin X. Min sin X ya. Min sin X, karena ada min-nya. Jadi min ketemu min menjadi plus. Jadi hasil turunan keempatnya adalah sin x. Kemudian kita ganti nilai x-nya dengan 0. Jadi sin 0 seperti ini. Hasilnya adalah 0. Dan seterusnya. Semisal saya tambahkan satu lagi, saya cari turunan ke-5 x. Berarti turunan dari sin itu adalah cos. Kemudian caranya sama lagi, kita cari
saat nilai X-nya itu sama dengan 0, jadi cos 0, hasilnya adalah 1. Nah, kemudian untuk mencari fungsi fx dalam bentuk Dirac Maclaurin, fungsi yang di kotak biru ini kita tuliskan kembali, tetapi nilai-nilai yang tadi f0, f aksen 0, dan seterusnya kita ganti dengan nilai-nilai yang sudah kita peroleh di perhitungan sebelumnya. Nah, di sini kan fx-nya sama dengan sin x, kita tuliskan saja sin x sebagai rumus ya. Rumusnya kan fx sama dengan f0. F0-nya itu adalah 0 ya. Jadi kita tuliskan di sini 0. Kemudian plus. Ini x per 1 faktorial. Saya tuliskan dulu x per 1 faktorial. Kemudian f aksen 0-nya kita ganti yang ini ya. 1. Kemudian plus lagi. X kuadrat per 2 faktorial dikalikan F2 aksen 0, kita cari F2 aksen 0 adalah ini, hasilnya 0, plus lagi X pangkat 3 per 3 faktorial, kemudian F3 aksen 0-nya kita cari, ketemunya di sini adalah min 1, ini min 1, lalu X pangkat 4 per 4 faktorial, F4 aksen 0, turunan keempatnya di sini kita peroleh tadi adalah 0. Kemudian yang pangkat 5, ini kan dan seterusnya ya, sebetulnya kita bisa tuliskan yang pangkat 5 adalah diteruskan saja X pangkat 5 per 5 faktorial. Kemudian tadi kita peroleh hasilnya adalah 1. Dan seterusnya. Kenapa ini pakai dan seterusnya? Karena berupa deret ya. Kalau deret, semakin panjang iterasinya, semakin banyak kita cari turunannya, sebetulnya hasilnya semakin mendekati ke fungsi aslinya, atau ke nilai sebenarnya. Nah, di sini kita coba sampai pangkat 5 dulu ya. Kita sederhanakan, sin X sama dengan, ini yang 0 kita hapus, atau kita hilangkan, berarti yang 0 ini, kemudian ini juga, kemudian yang ini. Kemudian kita tuliskan yang masih tersisa, yang pertama adalah X per 1 faktorial dikalikan 1. Kemudian ini adalah min ya, jadi tandanya negatif. X pangkat 3 per 3 faktorial. Kemudian yang selanjutnya plus X pangkat 5 per 5 faktorial. Dan seterusnya. Nah, karena kita baru sampai ke 3 suku, saya coba lanjutkan turunannya. Ini F turunan ke 6. Berarti kita turunkan si cos X ini. Cos ini kita turunkan menjadi min sin X. Kemudian kita cari F turunan ke 6-nya di titik 0. Nanti akan diperoleh min sin 0 ya. Temunya 0. Nah, kalau 0 ini kan kalau kita lanjutkan ketemunya 0 ya. Jadi saya tambahkan satu lagi F7 turunan ke 7. Turunan dari sin dia adalah cos ya. Jadi ini min cos X. Kemudian kita cari turunan ke 7 di titik 0. Hasilnya adalah min cos 0. Cos 0 sendiri kan 1 ya. Jadi hasilnya min 1. Nah, jadi di sebelah kanan ini bisa kita tambahkan dengan X pangkat 6 per 6 faktorial, tapi hasilnya kan 0 tadi ya. Kemudian kita tambahkan lagi X pangkat 7 per 7 faktorial. Nah, ini hasilnya adalah min 1. Baru dilanjutkan dengan dan seterusnya. Nah, kemudian yang 0 ini kita coret lagi.
Yang pangkat 7 kita tambahkan di sini, tetapi nilainya min ya. Jadi min X pangkat 7 per 7 faktorial. Sebetulnya ini masih bisa kita lanjutkan, tetapi jika kita lihat dari bentuknya, dia berpangkatnya ganjil. Begitu juga dengan nilai faktorialnya juga pangkatnya ganjil. Nilai faktorialnya nilainya ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Sehingga kalau kita mau teruskan sebetulnya bisa secara langsung gitu. Tandanya juga min plus min, kemudian di sini hasilnya pasti plus ya. X-nya pangkat 9 per 9 faktorial. Kalau kita lanjutkan lagi di sini min X pangkat 11 per 11 faktorial dan seterusnya gitu. Nah, ini adalah bentuk direct Maclaurin dari fungsi sin X. Untuk soal yang kedua, kita coba mencari direct Maclaurin dari fungsi fx sama dengan cos x. Cara pengerjaannya mirip seperti nomor 1. Seperti biasa, kita tuliskan dulu bentuk umum direct Maclaurin untuk mempermudah mengerjakan saja. Kemudian yang perlu kita cari pertama adalah f0. Kita tuliskan di sini fx-nya dulu. Fx-nya sesuai dengan soal adalah cos x. Dari sini kita peroleh f0 itu adalah cos yang x-nya diganti dengan 0 ya. Jadi cos 0 atau nilainya adalah 1. Kita cari turunan pertama atau f aksen x-nya. Turunan dari cos itu adalah min sin ya. Min sin x, sehingga kita peroleh f aksen 0 itu adalah min sin 0 atau 0. Karena sin 0-nya kan nilainya 0 ya. Kemudian kita lanjutkan ke turunan kedua. Kita lihat turunan pertamanya tadi kan min sin x, kemudian sin x sendiri turunannya adalah cos, karena ada minnya jadi min cos x seperti ini. Turunan kedua dengan mensubstitusikan x-nya 0 adalah min cos 0, hasilnya adalah min 1 karena ada minnya. Kita lanjutkan ke turunan ketiga. Turunan ketiga dari min cos 0 dari min cos x ya. Turunan cos saja kan min sin. Nah, kalau ada minnya berarti min ketemu min jadi plus sin x. Ini turunan ketiga di titik 0-nya adalah sin 0 ya. Hasilnya adalah 0. Kemudian untuk turunan keempat, turunan dari sin adalah cos. Kita cari di titik 0. Jadi cos 0 adalah 1. Dan seterusnya, semisal saya akan lanjutkan sampai ke 5 atau ke 6 ya. Turunan ke 5 berarti min sin. Kemudian kita cari di titik 0. Karena sin 0 adalah 0, sehingga min sin 0 sama ya, hasilnya 0. Saya lanjutkan ke turunan ke 6. Turunan dari sin x adalah cos, tapi min, ada minnya. Sehingga min cos x. Kemudian kita substitusikan di x sama dengan 0. Nanti ketemunya min cos 0. Cos 0-nya kan 1 ya, karena ada min sehingga min 1. Nah, oke, sampai di turunan ke-6 dulu. Kita coba jabarkan dari sini. Fx-nya tadi kan di soal adalah cos ya. Jadi di sini cos x sama dengan untuk f0-nya nilainya ini ya, f0-nya adalah 1.
plus kemudian X per 1 faktorial dari F aksen nolnya adalah 0 plus yang ini sudah, kemudian yang ini berarti X pangkat 2 per 2 faktorial dari dikalikan dengan F 2 aksen 0, ini hasilnya adalah min 1, kemudian X pangkat 3 per 3 faktorial dikalikannya dengan turunan ketiga di titik 0, hasilnya 0, plus X pangkat 4 per 4 faktorial dikalikannya dengan turunan keempat di titik 0, hasilnya 1, kemudian X pangkat 5 per 5 faktorial, di sini hasilnya 0, kemudian X pangkat 6 per 6 faktorial, hasilnya min 1 ya, dikalikannya ya. Nah, ini dan seterusnya. Kemudian yang 0 saya coba coret. Ini 0, yang ini 0 ya. Sisanya adalah 1, kemudian ini kan min ya, berarti min X kuadrat per 2 faktorial, kemudian yang ini plus X pangkat 4 per 4 faktorial, nah ini min X pangkat 6 per 6 faktorial. Nah, kalau kita lihat bentuknya, ini kan pangkatnya genap, plus minnya sama dimulai dengan min, kemudian faktorialnya juga genap, jadi kebalikannya yang sin tadi ya. Sehingga kalau kita mau lanjutkan, setelah ini berarti X-nya pangkatnya 8 karena genap, faktorialnya juga 8, kemudian tandanya adalah plus ya. Pangkat 8 per 8 faktorial, selanjutnya berarti min X pangkat 10 per dan seterusnya, seperti itu. Jadi kalau yang tadi sin itu adalah semuanya ganjil, kalau yang cos itu semuanya genap. Kenapa ada 1 di sini? Sebetulnya 1 itu sama dengan X-nya pangkatnya 0 ya. X pangkat 0, jadi sama saja dia lipatan genap atau lipatan 2, seperti itu. Selanjutnya untuk nomor 3, tentukan dari Maclaurin dari fungsi fx sama dengan e pangkat x. Nah, ini yang perlu kita note bahwa turunan dari e pangkat x itu sama ya, yaitu e pangkat x. Tetapi kalau bentuknya semisal fx-nya itu e pangkat 2x misal, jadi turunannya itu adalah 2e pangkat 2x. 2-nya ini adalah turunan dari pangkatnya. Nah, kalau yang di fx ini kan pangkatnya 1 ya, jadi sama saja di depannya ini sebenarnya 1. Atau ya langsung saja ditulis turunannya adalah e pangkat x, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Caranya seperti tadi, berarti kita cari dulu fx-nya ya. Fx sesuai soal ini e pangkat x, kemudian kita cari f0 atau e pangkat 0. Nah, segala sesuatu kalau dipangkatkan dengan 0, ini kan hasilnya 1. Jadi ini hasilnya adalah 1. Kemudian kita cari turunan pertama. Ini sangat mudah ya, jadi langsung diturunkan menjadi e pangkat x. Seperti yang tadi di awal dijelaskan ini. Nah, ini berarti sama. F aksen 0 itu kan e pangkat 0 lagi ya. Ini hasilnya 1. Kemudian turunan kedua, ini karena masih sama, turunannya e pangkat x. Jadi nanti turunan kedua dari pangkat x-nya di titik 0, ini adalah e pangkat 0 lagi, hasilnya 1. Dan seterusnya, ini juga turunan ketiganya sama. E pangkat x, kemudian turunan ketiganya adalah di titik 0 sama, yaitu 1. Nah, semisal kalau pangkatnya itu bukan x ya, bisa 2x, 3x, dan seterusnya,
Baru nanti turunan di sininya berbeda, karena akan ada konstanta di depan fungsi e pangkat x. Begitu juga untuk f aksen nolnya, nanti akan ada pengali konstantanya. Kebetulan ini pangkatnya 1x ya, sehingga nanti hasilnya semuanya sama, yaitu 1. Ini kita substitusikan ke bentuk umum dari Maclaurin. Tadi fx-nya itu adalah e pangkat x ya. Kemudian f0-nya itu adalah 1. Ini 1, kemudian plus x per 1 faktorial. F aksen 0-nya ini masih 1, sama. Plus lagi x kuadrat per 2 faktorial, ini dikalikan 1 lagi. Ya, kemudian x pangkat 3 per 3 faktorial, ini juga 1. Jadi kalau turunan keempatnya ya masih sama ya, yaitu e pangkat x, di titik 0-nya juga e pangkat 0, hasilnya 1, sehingga kalau saya lanjutkan plus x pangkat 4 per 4 faktorial dikalikan 1, dan seterusnya. Ini kalau saya sederhanakan bentuknya 1 plus x per 1 faktorial plus x kuadrat per 2 faktorial plus x pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya.